What is the point of life? Inspiring. Meskipun bencana telah usai, namun perjuangan baru dimulai. Sebagai saat bertingkat hidup di dalam hening. Sebenarnya dilakukan oleh kelompok penduduk yang bergerak memberikan kekuatan dan bantuan bagi mereka yang terdampak tidak terkecuali kepada anak-anak. Balik lagi di Inspiring Around, masih bersama Naila di sini. Nah, seperti janji Naila tadi, kita akan berbincang dengan cucu dari salah satu pahlawan revolusi, yaitu Brigjen Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan, yaitu Sifra Panggabean. Halo, selamat pagi, Sifra. Halo, selamat pagi semua, selamat pagi. Apa kabar? Ya, sehat. Gimana kabar? Sama sehat selalu ya, kabar baik untuk Sifra dan keluarga. Nah, Sifra ini adalah cucu keberapa dari putra atau putri keberapa Opa DI Panjaitan, Sifra? Aku anak Pak DI Panjaitan itu ada 6 anak ya, generasi keduanya ada 6, 4 wanita, 2 pria. Aku adalah anak dari yang ke-6, yang bungsu. Ibu Riri Panjaitan. Jadi aku kalau cucu posisinya ke-8. Cucu itu ada 12. 6 cewek, 6 cowok imbang. Cucu dari Panjaitan ada 12. Seru sekali ya, bisa imbang ya. Iya. Oke. Nah, ini berarti Sifra, kalau Sifra sendiri anak keberapa dari orang tua Sifra? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Tengah. Cewek sendiri lagi. Seru ya. Nah, Sifra, 56 tahun yang lalu tepat di tanggal ini nih, sebuah tragedi buruk terjadi di negeri ini. Dan salah satu yang menjadi korban dari tragedi ini adalah opa dari Sifra, yaitu Brigjen DI Panjaitan. Apa sih, Sifra, yang diceritakan oma atau orang tua Sifra pada waktu itu gitu ya, sampai dengan sekarang tentang peristiwa itu pada Sifra? Aku kan oma ya, mamaku itu kan semua mereka saksi sejarah ya, saksi mata. Memang kan kalau dari kejadiannya sendiri kan opa itu pergi dari rumah ya, dari keluarga, lagi dalam posisi kan istirahat. Jadi waktu itu lengkap 6 ya, mamaku sama kakak-kakak dan abangnya. Ya jadi aku setiap tanggal 30 September ya, ini kan kita biasanya sebelum pandemi itu ada peringatan di Lubang Buaya. Nah, aku tuh selalu diceritakan bagaimana kondisi waktu itu tuh bisa dibilang ya nggak manusiawi ya, kalau melihat orang tuanya ditembak di depan anak-anaknya, di depan keluarganya. Itu kalau mamaku cerita, ya kayak kaget jam-jam subuh lagi tidur tiba-tiba ditembak banyak banget peluru gitu kan. Jadi kalau pas melek tuh peluru udah lewat-lewat depan mata sampai tiarap semua gitu. Dan akhirnya lihat opa pergi, disuruh turun, terus mama semua lihat bagaimana opa ditembak dari rumah. Jadi pergi dalam keadaan udah ditembak ya, udah jadi jenazah sebenarnya waktu itu, malam itu. Itu yang aku dengar dari oma sama mama. Pada waktu itu diceritakan pada usia berapa, Sifra? Aku sebenarnya kalau dari aku kecil itu kan udah selalu diajak ya setiap tahun. Tapi kalau benar-benar dengar ceritanya udah aku dewasa tuh mungkin aku SMP kelas 3 udah mulai diceritain yang mulai sebenarnya mereka udah cerita dari awal sih begitu ya, detail kan. Cuman umur 3 SMP aku baru benar-benar paham ya. Nah, tadi kalau mendengar cerita dari Sifra, ini kan kita juga tahu semua mengenai konflik yang terjadi dalam tragedi G30 SPKI yang kemudian berdampak dari generasi ke generasi. Ada banyak luka yang timbul dari peristiwa itu. Tapi kalau dari Sifra sendiri menyikapinya seperti apa, Sifra? Aku menyikapinya ya memang kalau membahas 1965 itu kita pasti akan membahas luka ya, terus kengerian, karena itu kejadian juga memang tidak biasa, tidak lumrah lah terjadi di ini ya, dalam pergeseran politik saat itu. Memang itu menurut aku itu paling masif lah waktu itu ya, seperti itu kejadiannya. Cuman kalau aku sebagai generasi ketiga ya, aku melihatnya itu pelajaran, itu nomor 1 ya, pelajaran dari kita bisa
melihat sejarah seperti itu, tapi sebenarnya jadinya kita harus waspada agar tidak terulang kejadian seperti di tahun 65. Nah, aku jadi mengambil pelajarannya kalau konflik itu nggak bisa dilihat sebagai ini ya, kita nggak bisa lihat tuh satu sisi ya, karena akan banyak sisi kalau membahas 1965 itu. Korbannya juga sangat banyak kalau kita lihat secara literatur sejarah. Jadi aku kalau melihat itu tidak ada suatu kebaharuan kalau dimulai dari kebencian dalam melihat sejarah 1965. Karena memang isinya udah sangat kalau dibilang ya, udah sangat pekat, udah sangat banyak kekelaman. Jadi kalau dilihat dari generasi ketiga melihat lagi dengan cara yang sama, dengan kacamata yang sama, nggak ada suatu kebaruan, seperti tidak ada jalan keluar ya. Jadi aku melihat itu lebih kepada sebuah pelajaran, sebuah lesson learn untuk generasi sekarang. Jangan sampai terulang kembali, harus waspada juga. Bukan kita akhirnya, maksudnya walaupun itu kelam, memang kita tidak boleh melupakan sejarah, tapi kita juga harus waspada dengan ancaman-ancaman yang mungkin muncul. Tapi ancaman-ancaman sekarang kan juga sudah berubah ya, udah teknologi informasi itu sudah lebih pesat. Jadi aku lebih memandang ke sana. Lebih memandang bahwa ya sudah memiliki pemikiran yang terbuka, menerima sebagai bagian dari sejarah ya, tetapi juga harus tetap waspada ke depannya. Nah, Sifra memilih untuk resolusi konflik dong artinya ya. Gimana nih caranya? Terutama mungkin dengan mereka, para keturunan orang-orang yang dilabeli PKI nih, Sifra. Iya, kalau kita lihat kan seorang gini ya, kalau aku pakai kacamata generasiku lah, kita seorang usia generasi aku gitu, umur 30 gitu ya. Kita kan yang kita lihat apa yang kita baca ya kan, apa yang kita baca, apa yang disajikan di media, TV ya, sampai sebatas itu. Tapi kan untuk bagaimana itu benar apa salah, itu kan akhirnya nggak ada di kita ya, nggak ada, ya bisa kita anggap begitu. Nah makanya kalau saya dengar gimana dengan orang-orang yang dapat stigma sama orang-orang yang mungkin mau tidak mau dia jadi salah gitu kan, tidak ada pilihan di kala itu, di saat itu, menurut aku itu tidak bisa lagi diterus-teruskan lah ya, diwariskan ke zaman ini gitu loh. Maksudnya mereka kan, aku kan misalnya ya, aku punya keturunan pahlawan revolusi, terus mungkin ada keturunan yang akhirnya mau nggak mau kan membawa cap-cap itu. Tapi dia keturunan, dia cucu, dia juga tidak sama kayak aku, tidak pernah ada hidup di zaman itu, tapi dia menanggungkan beban masa lalu yang dia juga tidak bisa mencari kebenarannya karena itu sudah berapa dekade berlalu. Nah menurutku stigma-stigma itu juga sebagai manusia yang hidup di dalam negara NKRI, apalagi kita negara hukum, itu stigma-stigma itu juga udah nggak bisa relevan ya, karena dia kan lahir juga tidak dia tidak memilih lahir, saya tidak memilih lahir menjadi anaknya dia juga tidak memilih. Jadi aku memilih untuk melihat generasi-generasi yang sekarang yang udah jadi dewasa ya, dibilang stigma itu kan keturunan ini ya. Dia keturunan siapa, tapi kan dia tidak melakukan itu ya. Jadi aku tidak mau terbawa dengan stigma-stigma itu keturunannya A, B, C. Menurutku selama dia ada di Indonesia, selama dia membangun negara ini tunduk kepada Pancasila, ya dia sama aja sebenarnya sama aku gitu loh. Kalau aku melihat ya, maupun penggiringan-penggiringan itu pasti ada. Iya. Ya, jadi bagaimana kemudian kita bisa memiliki sikap ya untuk resolusi konflik yang tadi Sifra jelaskan tadi. Nah, kalau momen sejarah yang ada di dalamnya ini kan ada kisah Opa nih Sifra, kemudian diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Gimana nih pandangan Sifra sendiri tentang makna dari kesaktian Pancasila? Makna dari Hari Kesaktian Pancasila itu adalah kita tuh bisa ada dalam satu negara, dalam satu bingkai Pancasila itu lewat banyak proses, lewat banyak penderitaan, lewat banyak pengorbanan. Banyak korban pahlawan revolusi, para jenderal, tokoh agama, tokoh-tokoh politik saat itu semua dimaknai dalam Hari Kesaktian Pancasila, berada rongrongan kepada Pancasila itu ada, bukan tidak ada. Ada upaya-upaya untuk menurunkan Pancasila itu ada, bukan tidak ada. Tapi sekarang di tahun ini bagaimana kita bisa melihat, kita bisa menjaga Pancasila itu, kita bisa memupuk perdamaian itu jauh lebih penting. Karena kalau kita melihat masa lalu,
Hari Kesaktian Pancasila itu kan diperingati karena banyaknya gejolak ya, banyaknya pergeseran politik, masyarakat jadi disintegrasi, terbagi-bagi karena politik, terbagi karena agama, terbagi karena kelompok-kelompok. Itu deep banget maknanya sebenarnya Hari Kesaktian Pancasila, bahwa pernah ada cara-cara seperti itu untuk memisahkan kita sebagai satu bangsa. Nah, buat aku makna Hari Kesaktian Pancasila adalah bagaimana pengorbanan di masa lalu, tumpah darah di masa lalu itu bisa dijadikan memori dan pelajaran buat kita di masa ini, jangan sampai terulang. Harus tetap waspada terhadap apa? Waspada terhadap upaya-upaya disintegrasi bangsa, waspada terhadap keinginan untuk mengeskalasi konflik. Jadi Hari Kesaktian Pancasila setiap tahun momentumnya harus diambil dari sisi itu juga ya. Jadi kita waspada, jadi masyarakat ini nggak terus terbagi, tapi bagaimana memupuk perdamaian itu. Baik, jadi memupuk perdamaian dan juga kembali mengingatkan kita terhadap penghormatan dari para pahlawan juga ya, kepada seluruh pahlawan yang telah berjatuhan dan melakukan tugasnya melindungi Pancasila. Kesaktian Pancasila juga memiliki makna sebagai usaha untuk membentengi peranan Pancasila yang memang sebagai dasar negara serta ideologi bangsa. Nah, Sifra, kalau menurut Sifra sendiri, kalau Pancasila di zaman sekarang ini masih sakti nggak sih? Atau adakah yang menurut Sifra ini ancaman-ancaman yang mungkin kembali menguji Pancasila kita? Buat aku Pancasila ini apakah masih sakti gitu kan? Atau masih eksis nggak? Itu adalah sejauh mana generasi sekarang dan pokoknya generasi yang masih ada di Indonesia, sejauh mana kita mengamalkan Pancasila. Kalau kita bermimpi Pancasila sampai 2045 ya, menjadi Indonesia emas kan katanya, terus kita punya moto di Indonesia maju, ya mau semaju mana, mau sejauh mana, tergantung bagaimana sebenarnya kita mengamalkan Pancasila. Kalau kita nggak mengamalkan Pancasila dalam kita bersosialisasi, dalam kita bernegara, dalam memerintah juga, ya kan, itu kita yang bisa prediksi sendiri kan. Generasi ini bisa memprediksi sendiri. Nah, makanya buat aku mengamalkan Pancasila itu jauh lebih penting kan daripada menghafalkan. Nah, kalau kalau tataran sekarang kan menghafalkan tuh mudah, tapi mengamalkan bagaimana gitu ya. Itu yang aku lebih fokus untuk melihat apakah Pancasila ini masih sakti, Cip. Depends on you, depends on us. Tergantung kita, tergantung saya. Bagaimana saya mau mengamalkan itu. Buat aku begitu. Apakah masih ada ancaman-ancaman terhadap itu? Masih sekali, masih banyak. Walaupun berubah berbagai wujud ya, bisa dalam bentuk ancamannya sekarang kan apa-apa di media sosial, apa-apa di berita benar atau bohong, bahkan kita nggak akan pernah tahu mana benar mana bohong karena semua berita itu masuk. Itu globalisasi, proses-proses globalisasi itu juga harus diantisipasi memang dalam kita bernegara, karena budaya-budaya kita kan, culture kita ada sendiri ya, yang kita sudah anut, yang sudah kita dari dulu, dari nenek moyang kita dulu, itu akan mengalami banyak distorsi. Ya menurutku di situ peran kita sekarang untuk mau Pancasila mau tetap eksis nggak. Kalau masih mau tetap eksis, jangan ragu tuh kita amalkan gitu. Apa yang ada kita lakukan tuh nanti berpengaruh kepada kelangsungan negara kita ini juga. Dan termasuk juga salah satunya dengan kita memahami sejarah apa yang terjadi pada waktu itu, ini juga bisa meresapi ya nilai-nilai kebaikan yang ada, sehingga rasa nasionalisme kita bisa terus tumbuh dan menjadi bagian besar dari masyarakat. Sifra, gimana nih kalau Sifra sendiri untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau aku ya menilai Pancasila ini, yang pertama sebenarnya kan semangat yang ada yang tumbuh, bahkan kenapa kita bisa merdeka juga ya, itu kan sebenarnya semangat gotong royong ya. Mungkin kalau generasi sekarang tuh, apalagi kalau kata BTS kan survivor generation. Survivor generation. Jadi gotong royong tuh benar-benar teruji kan waktu pandemi ini. Apa kita benar-benar punya rasa gotong royong antar satu sama lain. Nah, mungkin kalau aku selalu ngomong kan ya, kita bisa, kalau teman-teman ngomong kan kita bisa buat apa sih? Kita kan belum ada di pada puncak kepemimpinan atau di puncak, masih umur kita kan masih tengah gitu kan. Terus aku bilang buat aku pribadi kan, kita jangan tanya apa yang belum bisa kita lakukan dong. Kita harus fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dulu. Kecil atau besar itu urusan nanti kan, tapi apa yang saya bisa dulu. Nah, kalau aku tuh berpikir
selama pandemi ini ya gotong royong, misalnya gini ya, aku punya kesempatan waktu itu pandemi tapi nggak boleh keluar sama sekali waktu awal-awal pandemi. Cuman kan kita lihat di TV ya, kayak tenaga kesehatan tuh mereka minim, kenapa mereka terpapar karena tidak punya alat kesehatan APD yang lengkap dan sebagainya. Nah sekarang tuh serba internet kan, jadi aku bilang kayak karena aku aktif di ikatan alumni ya, ikatan alumni S2 aku bilang kayak kita kan juga nggak bisa cuma nonton gitu kan, nggak bisa cuma nonton ini berjatuhan ini awal pandemi kan. Terus aku bilang ya kita harus cari apa yang kita bisa lakukan. Aku bilang kalau keluar nggak mungkin, takut kena kan. Terus aku lihat platform ternyata sekarang kan secara daring ya kita bisa gather donation kan lewat platform gitu kan. Terus aku bilang gimana? Terus ada platform yang memang dia tuh udah mengumpulkan, dia bisa menerima pengumpulan, dia juga bisa menyalurkan gitu kan. Terus aku gaungkan, aku bilang kayak ngajak gitu kan, ayo dan terkumpul lumayan waktu itu terkumpul karena kita cuma via WhatsApp aja sebenarnya kan. Cuman kan terus aku ambil kesimpulan gini ya, aku pikir kalau kita mau merubah apapun ya, mau merubah dunia misalnya, mau merubah negara ini, start first from changing yourself. Dimulai aja dulu dari perubah diri sendiri. Jadi itu lebih applicable ya kan. Menurutku ya kalau mau gotong royong gitu nggak kita pikirkan aja orang-orang sekitar kita gitu. Punya self belonging gitu ya kan. Start from yourself, mulai dari diri sendiri, dan apa yang Sifra ceritakan ini juga bisa menjadi cerminan bahwa nilai-nilai Pancasila ternyata masih bisa diterapkan loh sekarang di kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah lingkungan kita dalam berkehidupan dan juga bermasyarakat. Sifra, walaupun dunia digital ya kan. Iya betul banget. Sifra, ini juga kita pengen tahu nih mengenai sosok Opa di mata Sifra yang diceritakan oleh orang tua Sifra. Seperti apa? Tapi nanti ya kita sambung bincang-bincangnya di segmen berikutnya. Sifra ditunggu dulu dan kita masih akan berbincang lagi. MG listeners tetap bersama kami ya. Kami segera kembali untuk Anda di Inspiring Around. Never get tired of inspiring. Sesaat lagi. Kembali lagi MG listeners bersama Naila. Masih di Inspiring Around, Never get tired of inspiring. Dan juga masih bersama kita ada Sifra Panggabean, cucu dari salah satu pahlawan revolusi yaitu Brigjen DI Panjaitan. Sifra. Iya, seru sekali ya tadi perbincangan kita di segmen sebelumnya. Nah, di segmen ini kita ingin lebih menggali ya mengenai sosok Opa. Ini dikenal sebagai bagian dari sejarah pembuktian kesaktian Pancasila. Namanya ada dalam sejarah negeri ini. Namun gimana sih sosok Opa di mata cucunya dari yang diceritakan oleh orang terdekat Opa, yaitu Oma dan orang tua Kak Sifra. Apa sih yang diceritakan mereka? Yang diceritakan mereka tuh adalah Opa tuh ada orang yang religius banget ya. Aku sampai nanya kan, kenapa sih Opa dibilang religius gitu ya. Terus kata Oma, Opa tuh udah melewati banyak ya perang-perang kemerdekaan. Mungkin bisa dibilang hidupnya itu dari dia lulus SMA sampai tahun 45 itu mungkin di hutan aja gitu, perang. Jadi Oma tuh cerita, Opa tuh dari hutan ke hutan, kerjanya gerilya di Riau, di Sumatera, itu bawa pasukan terus untuk melawan penjajah. Terus aku bilang kan, tanya-tanya sama Oma, kok Opa di hutan mulu bisa ketemu Oma gitu kan. Terus kata Oma, ya ada waktu itu kesempatan perang di Sumatera, terus ketemulah di kampung Oma, dikenalin gitu ya ceritanya. Terus dia jatuh cinta sama Oma gitu, sesama orang Batak kan, dan Oma Tambunan waktu itu. Terus akhirnya mereka menikah lah, long story short mereka menikah. Terus yang aku dengar Oma aja sampai melahirkan anak pertama dan kedua tuh di hutan, karena ikut dalam perjuangan juga. Jadi Oma itu juga termasuk veteran waktu itu. Jadi aku bisa membayangkan dari cerita Oma, hidup orang tua kita di zaman itu ya isinya perjuangan gitu ya. Belum berpikir tentang bagaimana kenyamanan hidup gitu kan. Mereka berpikir kan bagaimana bisa merdeka dulu deh, berjuang sampai aku dengar Oma aja melahirkan di hutan gitu ya dengan segala keterbatasannya. Nah di situ kata Oma, Opa tuh bisa masuk tahun 60, 50 ya, Indonesia udah merdeka 5 tahun. Opa tuh malah lebih banyak setelah keluar dari hutan itu dan mulai membangun negara ini, dia lebih banyak baca buku. Jadi aku bilang sama Oma, kok bisa ya, maksudnya orang yang backgroundnya tuh perang kok
tiba-tiba udah negara kita 45 selesai itu bisa baca buku. Ternyata itu pribadi Opa yang asli ya. Setelah negara ini merdeka, ternyata Oma baru, ya maksudnya aku dengar dari Oma juga baru menceritakannya, ternyata tuh beliau tuh sebenarnya orang yang suka membaca buku dan dia sangat religius. Terus aku bilang, kenapa Oma bilang religius? Aku bilang gitu. Jadi katanya dulu Opa pernah dipanggil dari kolonel ya, waktu itu masih kolonel, dipanggil sama Bung Karno, kata Oma gitu ya, aku cerita dipanggil sama Bung Karno. Katanya mau dijadiin bintang 1 di atas sarannya Pak Ahmad Yani. Terus Opa bilang sama Oma kan, aduh gitu, mungkin gimana ya kita saya mau menghadap presiden ini gitu kan, menghadap Bung Karno. Terus kata Opa, ya udah ayo duduk gitu, duduk kata Oma di kamar tidur. Terus Opa ngajak berdoa buat besok. Terus di situ aku lihat, oh iya nih Opaku memang orang yang sangat ini ya, sangat keimanannya teguh. Dia ngajak Oma berdoa, yuk berdoa besok saya mau ketemu Bung Karno untuk tahu dia setuju tidak kalau saya jadi bintang 1. Karena kan kalau bintang 1 tuh dulu beda ya sama sekarang. Sekarang kita tuh udah nggak bisa hafal nama-nama jenderal karena kan banyak. Kalau dulu itu jenderal tuh sedikit sekali. Jadi kalau udah ada jenderal udah pastilah Bung Karno, orang-orang ring 1 tuh udah pasti tahu, tidak mungkin nggak kenal satu sama lain atau maksudnya nggak berelasi gitu ya. Jadi Opa waktu itu sangat kepikiran gitu sampai ngajak Oma berdoa. At the end of his life, dia pun akhirnya dijemput sama PKI itu kan dari rumah ya. Di akhir hidupnya aja di depan gerbang kan Opa dibilang, ayo cepetan gitu kan, dipanggil mulia intinya gitu. Terus kata Opa, oh iya Opa turun ke lantai 1, terus dia bilang ke orang-orang yang jemput itu ya, kasih saya waktu dulu untuk berdoa, saya belum berdoa. Nah, posisinya dia sudah pakai baju sebagai angkatan darat, dia waktu itu udah bintang 1. Terus dia lipet tangan berdoa, kata Oma ya, semua lihat, Mama lihat dari atas, oh Opa lagi berdoa. Nah pas berdoa itu dikelilingin sama orang semua yang pakai senjata, bukan senjata pistol ya, tapi senjata laras panjang. Itu kata Oma lebih dari 5-10 orang. Terus dia lipat tangan, setelah dia lipat tangan dia minta waktu berdoa, terus dibilang cepetan gitu kan. Opa masih berdoa, masih lipat tangan, akhirnya ditembak dalam posisi berdoa. Terus itu saya bilang, oh bukan, jadi mungkin kalau orang pikir kan memang benar ya, Opanya siap ya, udah berdoa, memang udah mau memberikan nyawanya ya kepada yang Maha Kuasa. Tapi sebenarnya itu juga ternyata lifestyle-nya dia, bukan hanya saja ketika dia dijemput, kayak seperti aku bilang, waktu dia udah kolonel mau dikasih setuju atau tidak setuju oleh Bung Karno, dia pergi ke istana, malamnya aja dia sudah ngambil sikap berdoa. Jadi di situ aku tahu keimanannya itu memang teguh ya, keimanannya itu akhir dari kisah hidupnya pun dia melipat tangan. Itu sih yang aku lihat. Jadi benar-benar sosok yang paling melekat di mata cucu-cucunya termasuk Sifra adalah Opa D. Panjaitan. Dia sosok yang religius dan juga suka membaca buku. Tapi memang tadi kalau Sifra cerita, kita berimajinasi kembali nih di zaman dahulu ketika para pahlawan berjuang untuk mencapai gitu ya kemerdekaan pada saat itu. Kemudian juga Oma Sifra bercerita. Jadi mengingatkan kita kembali, yang semoga juga bisa menyadarkan MG listeners bahwa ini loh perjuangan dari para pahlawan kita. Kita harus kembali mengingatkan lagi makna dari kesaktian Pancasila. Nah, kalau Sifra ini sekarang ini pekerjaannya sebagai apa, dan Sifra ini kan juga alumni Universitas Pertahanan Negara ya, atau Unhan ya Sifra ya? Iya. Wah, Universitas Pertahanan Negara. Nah, ini apa nilai-nilai yang melekat nih pada diri Sifra sebagai alumni dari universitas tersebut? Jadi kalau aku sendiri saat ini profesinya sebenarnya corporate lawyer. Aku fokusnya sebenarnya di bidang hukum. Nah, memang S2 aku beda ya, nggak linear sama S1 ku hukum. Aku ambil Fakultas Strategi Pertahanan di Universitas Pertahanan. Nah, program studinya tuh sebenarnya Peace and Conflict Resolution. Memang aku mau mengambil Peace and Conflict Resolution, yang nggak bisa bohong juga karena historis keluarga Opa gitu ya. Aku mau melihat sisi-sisi perdamaian juga. Sebenarnya kan sesuatu yang dibangun dari perdamaian juga bisa, kan nggak harus membangun dari pertikaian. Nah, aku awalnya ngambil itu, fokus ke situ karena mau mendalami perdamaian dan konflik itu bagaimana. Itu kenapa jump off-nya ke ilmu itu gitulah. Memang dia dalam waktu itu ya, dia dalam satu pohon dengan ilmu pertahanan. Gitu.
Oke, berarti di dalamnya masih melekat ya, Sifra sebetulnya juga ingin mengingatkan kembali mengenai perjuangan dan dari yang menjadi keturunan Sifra langsung ya. Iya. Oke, nah Sifra kalau di momen setiap tanggal 30 September atau 1 Oktober katakanlah, biasanya kalau bersama keluarga ada apa ya, acara tersendiri misalnya? Kalau tanggal 30 ini, kalau ini tidak pandemi, biasa kita kumpul di Lubang Buaya. Itu diselenggarakan oleh Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat. Itu biasanya kita doa bersama kepada pahlawan yang gugur di tanggal 30 September. Bukan hanya saja pahlawan mati, tapi juga orang-orang tokoh-tokoh yang gugur ya saat itu. Nah itu kita berdoa bersama itu sesuai agama masing-masing. Jadi ada yang Muslim ada doa tahlilan ya, yang Kristen ada ibadah. Jadi kita serentak lah berdoa bersama. Itu di situ kita ngumpul, bisa ketemu di situlah sama keluarga pahlawan revolusi lainnya, Pak Ahmad Yani, Pak Emre Haryono, keluarga Pak Sutoyo, keluarga Pierre Tendean. Itu kita ketemu dengan adanya doa bersama itu kita ketemu setiap tahun. Tuh. Baru 1 Oktobernya pagi-pagi itu upacara di Lubang Buaya lagi. Cuman bedanya penyelenggaranya itu sudah Kemendikbud, inspekturnya sudah Bapak Presiden. Tiap tahun kita mengingatlah di situ, lihat Lubang Buaya itu tiap tahun di situ Opa sama teman-temannya dimasukkan ya. Kalau buat lubangnya langsung mungkin pendengar-pendengar bisa mengunjungi di Lubang Buaya di Jakarta Timur. Itu lubangnya ya benar-benar segitu aja, makanya aku bingung lihat bapak-bapak yang besar-besar begitu. Waduh, tuh lubangnya kecil sekali. Itulah pengorbanan mereka ya sampai akhir. Bisa melihat langsung ya di sana, terutama ketika ya setiap tahun keluarga dari para pahlawan itu juga ikut datang ya, Sifra ya. Iya, dan itu museum ya, kalau misalnya memang tertarik bisa sih sebenarnya publik juga datang untuk melihat langsung. Iya, Sifra di akun Instagram kalau nggak salah setahun lalu nih, Sifra sempat menulis biar kami yang lanjutkan seluruh mimpi dan harapan, benar nggak Sifra? Iya pernah. Nah, ketahuan. Awal ya, di momen Hari Kesaktian Pancasila apa maknanya yang ingin Sifra sampaikan itu? Kalau aku bilang lanjutkan apa yang mereka impian para pahlawan revolusi untuk Indonesia itu sudah besar, masih banyak. Mereka kan pergi dalam keadaan belum menyelesaikan sebenarnya. Maksudnya mereka ada mimpi tapi ternyata kan harus diselesaikan di saat itu ya, dalam satu malam. Dari kejadian 30 September. Yang pertama yang aku lihat kalau Opa itu orang yang punya keinginan dalam tulisan-tulisannya dan bukunya. Kalau aku baca, dia punya keinginan negara ini tuh jadi jadi negara yang paling mencintai perbedaan. Itu yang aku selalu lihat. Bagaimana Opa dalam foto-fotonya ya, itu sama tokoh-tokoh agama tuh dekat sekali, akrab sekali. Dia seorang yang bisa bisa menyatukan orang agama apapun gitu ya, berbeda kepercayaan tapi satu. Semua dia silaturahmi, semua dia dengerin keluh kesahnya. Itu aku lihat Opa sebenarnya kayaknya kalau pensiun, Opa aku tuh sebenarnya mau jadi ini kayaknya tokoh-tokoh orangnya religius gitu kayaknya ya, kayak mau berforum dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan agama. Nah kalau apa yang aku pengen lanjutkan di sekarang tuh itu, aku melihat orang fans banget sama keperbedaan gitu. Kenapa sih gitu? It's okay to be different sebenarnya kan. Kita bisa berkolaborasi, jangan berkompetisi, jangan bertikai gitu. Kenapa kalau dengar perbedaan tuh yang maksudnya kenapa harus melihat perbedaan itu sebagai ancaman gitu sih sebenarnya buat aku. Kalau aku mau melanjutkan, aku pengen orang-orang tahu kalau perbedaan itu juga awal dari kita bisa seperti sekarang karena kita mengaku kita berbeda, makanya kita disatukan dalam perbedaan, bukan kita memaksakan semua satu dalam harus nggak boleh ada yang beda. Itu kan justru kita bersatu karena kita berbeda, kesadaran, nggak ada yang memaksa untuk kita mau bersatu. Kita berbeda-beda tapi kita tetap satu kan, itu ya. Itu awalnya kan kita ada di negara ini sampai tahun ini ya, umurnya udah tua lagi kan, dari 45 ke 2021. Ya aku mau melanjutkan seperti itu. Jadi aku kalau aku bilang aku tidak suka berita-berita yang selalu mengelompokkan, kayaknya di masyarakatnya kalau nggak dikelompok, nggak dibagi-bagi tuh kayaknya nggak bagus gitu ya kan. Aku nggak mau tuh, aku mau melanjutkan kalau
Kalau ya memang dari awal kita dengan sukarela kok, dengan keinginan Iya. mau bersama-sama karena berbeda, bukan memarahi atau meributkan itu perbedaan. Iya. Itu sih sebenarnya yang aku pengen banget lanjutin, dan aku nggak mau terjadi dalam diriku juga ya, melihat Baik. orang karena Iya, iya. agamanya, melihat orang karena sukunya. Ya as human lah, sesama manusia ya kan, bagaimana bisa sama-sama berkolaborasi. Mhm. Aku sekarang kalau ditanya ya mau melanjutkan opa yang bagian itulah. Iya. Dan di era sekarang ini adalah eranya kita bisa berkolaborasi ya, menghargai perbedaan. Itu yang ingin Sifra sampaikan juga mewakili generasi muda ya Sifra. Singkat saja deh Sifra, di momentum Hari Kesaktian Pancasila ini apa pesan yang ingin Sifra sampaikan? Singkatnya ya, Ya. kita ini jadi generasi yang di zaman sekarang udah punya tongkat estafet dari senior-senior kita untuk kita lanjutkan. Kita udah ada hidup di dalam masa yang damai. Kita tidak ada lagi lihat Belanda, Jepang, atau seperti yang terjadi di 65. Tapi kita lebih banyak sekarang dikasih estafet untuk membangun, untuk berkolaborasi. Jadi terkait juga dengan peristiwa 1965, untuk generasiku kita tidak bisa banyak berbuat ke belakang, tapi kita bisa banyak berbuat ke depan. Ya, itu pesan dari salah satu cucu pahlawan revolusi DI Panjaitan. Sifra Panggabean, terima kasih. Thank you, sukses ya. Iya, senang sekali ya. Tadi Sifra sudah berbagi cerita dan mengingatkan kita kembali akan sejarah. Sehat dan sukses selalu. Salam untuk keluarga Sifra ya. Ya, terima kasih semua.